Selamat siang, perkenalkan kami dari kelompok 14. Presentasi ini akan menjelaskan tentang kode untuk aplikasi manajemen konten untuk konten kreator. Di sini anggotanya ada saya sendiri, Muhammad Abian Moksa Gunarto, NIM saya 10301240030. Lalu ada saya, Fathan Firdaus Nuzulan, dengan NIM 1030124003533. Lalu saya Adam Satria Nugraha Biwesa dengan NIM 1030 124 000017. Oke, lanjut ke slide presentasi yang pertama. Di sini ada variabel global yang saya pakai buat membuat kode di kelompok kami. Ini pertama ada saya memakai Nmax yang bernilai 10 sebagai nilai di dalam arraynya. Jadi maksimal yang ditampung itu adalah 10. Lalu ada struct konten berisi string dan integer dari variabel yang akan kita gunakan di dalam kode kode ini. Terus yang pertama ada prosedur buat input ID. Input ID unik ini itu kita pakai buat menginput ID dari daftar video yang bakal kita masukkan ke kode. Jadi ada kode unik, biar si daftar itu nggak ketukar. Terus ini kalau kode uniknya sama, jadi ID-nya sama itu nggak bisa. Terus ada hapus data, jadi itu kita juga bisa hapus data, nanti ada menunya buat hapus data. Itu tuh nanti bakal ngapus data yang udah kita masukkan ke daftar kontennya. Terus ada edit data, di sini juga bisa. Itu buat mengedit data dari daftar konten kita. Nah, selanjutnya ada baca daftar konten. Nah, prosedur ini itu cara jalannya itu nanti kita input, kita mau buat berapa konten yang akan kita masukkan daftarnya ke sini. Di sini hanya bisa 1 sampai 10 karena saya buat begitu. Kalau lebih dari 10, kalau kita inputnya lebih dari 10, misalkan 11 gitu, itu nggak bisa, terus bakal di return sama si sistemnya. Terus kalau kita masukinnya string, misalkan huruf N gitu, itu juga nggak bisa, terus bakal di return sama kodenya. Ya udah, terus ini bakal nge-scan si daftar kon daftar konten, kategori, jumlah interaksi, sama si ID konten tadi, si ID unik ini nanti bakal di-scan di dalam sini. Terus nanti ada menu yang bakal berjalan, itu tuh menu hapus data, edit data, atau kita keluar. Jadi keluar dari prosedur ini. Lanjut untuk slide selanjutnya bakal dijelasin oleh Abi. Oke, selanjutnya tuh ada prosedur jadwal konten. Fungsi jadwalkan konten ini didesain untuk membantu pengguna dalam mengatur jadwal tayang dari sebuah konten yang telah dimasukkan sebelumnya. Fungsi ini memungkinkan pengguna menentukan kapan suatu konten akan dipublikasikan, baik dari sisi tanggal maupun jam tayangnya. Cara kerjanya dimulai dengan meminta pengguna untuk memasukkan indeks konten yang ingin dijadwalkan, di mana indeks yang diperbolehkan berada dalam rentang 0 hingga N-1. Setelah pengguna memasukkan indeks, program akan mengecek apakah indeks tersebut valid. Jika valid, maka pengguna diminta untuk mengisi tanggal dan jam tayang konten tersebut, yang kemudian akan disimpan pada elemen array tab konten sesuai indeks yang dimaksud. Setelah data berhasil dimasukkan, akan muncul pesan bahwa konten berhasil dijadwalkan. Sebaliknya, jika pengguna memasukkan indeks yang tidak valid, maka program akan menampilkan pesan kesalahan bahwa indeks tidak valid dan proses proses dijadwalkan tidak akan dilakukan. Selanjutnya ada binary search. Fungsi binary search ini dirancang untuk mencari dan menampilkan informasi detail dari suatu konten berdasarkan indeks tertentu dengan metode pencarian biner atau binary search. Fungsi ini cocok digunakan ketika data sudah dalam keadaan terurut dan pengguna ingin mencari data secara efisien. Pengguna akan diminta untuk memasukkan indeks konten yang ingin dicari dalam rentang indeks yang tersedia, yaitu dari 0 hingga N-1. Jika indeks yang dimasukkan tidak valid, maka program akan langsung menampilkan pesan bahwa indeks tidak ada. Ya, namun jika valid,
Proses pencarian akan dilakukan dengan membandingkan nilai indeks yang dimasukkan dengan nilai tengah dari array konten yang tersedia. Jika ditemukan, maka informasi lengkap dari konten tersebut seperti ID konten, judul, kategori, tanggal posting, jam posting, dan jumlah interaksi akan ditampilkan ke layar. Fungsi ini sangat berguna untuk menampilkan detail konten tertentu secara cepat dan akurat berdasarkan urutan indeks. Sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fatan. Oh, di sini ada ide konten. Jadi, Fang ini kita desain untuk membantu pengguna dalam menentukan ide konten yang ingin dibuat hanya dengan bermodalkan keyword yang diinput di awal. Jadi di sini, seperti yang bisa dilihat di kodenya, kami sudah menambahkan beberapa ide-ide konten yang ada. Nanti pengguna sisa memasukkan inputan keyword keyword untuk konten mereka. Seperti contoh, kalau mereka masukkan tutorial, maka sistem akan mengoutput ide konten yang terdapat kata tutorial di dalamnya. Jadi kalau misalnya pengguna memasukkan tutorial, maka yang keluar akan adalah tutorial Photoshop untuk pemula dan tutorial membuat makeup natural. Akan tetapi, jika keyword yang pengguna masukkan tidak ada di ide Hmm. konten yang sudah kami tambahkan, maka sistem akan mengoutput kata tidak ditemukan ide yang cocok untuk pengguna. Lalu di sini ada engagement. Jadi Fang ini didesain untuk membantu pengguna dalam menampilkan daftar konten apa saja yang memiliki engagement tertinggi atau sedang viral dalam periode waktu tertentu. Jadi nanti pengguna akan ditanya ada berapa konten yang ingin dia hitung. Kemudian setelah memasukkan jumlah konten yang ingin dihitung, pengguna, pengguna akan memasukkan konten mereka dengan format konten, like, comment, share. Kemudian sistem akan menjumlahkan like, comment, share-nya dan kemudian mengurutkan konten dengan engagement tertinggi ke terendah. Lalu di sini ada prosedur menampilkan konten. Di sini cukup simpel, di mana nanti sistem akan menampilkan daftar konten yang kemudian akan menunjukkan kategori, tanggal posting, jam posting, lalu ada jumlah interaksi yang ada dalam konten tersebut. Nah, setelah ini saya bakal nge-share screen CMD eh, buat nge-run kodenya. Nah, ini dia. Kelihatankah itu layarnya? Kelihatan. Ya, langsung aja coba kita run. Nanti bakal keluar menu seperti ini, terus kita dikasih 7 pilihan. Buat pertama-tama itu coba dulu pilihan satu buat nambah konten. Kita ini nanti kita ditanya mau buat berapa konten, yang eh, inputan yang valid itu cuma angka 1 sampai 10. Nih, misalkan saya tulis 11 di sini, ini bakal error terus bakal nge-return kita ke menu yang di awal, tidak bisa lebih dari 10 katanya. Terus kalau misalkan kita inputnya string gitu, misalkan huruf N doang, ini juga bakal error. Terus bakal ada output menerima angka 1 sampai 10 aja. Ya, terus nih saya isi aja yang benar nih, isinya dua, buat dua konten. Terus ID kontennya terserah, itu kita isi apa aja tapi nggak boleh sama. Misalkan ini saya isi AUG. Terus judul konten ini misalkan eh, Roblox, kategorinya game, jumlah interaksinya misalkan 100 nih. Terus buat yang kedua ini ID kontennya, ini misalkan saya coba isi ke ID konten yang sama, itu bakal ada peringatan ID konten nggak boleh sama. Jadi kalau sama itu nggak bisa. Nah, terus setelah kita input semua daftar konten kita ini, kita dikasih menu buat hapus data, edit data, atau keluar. Misalkan saya pengen ngapus data. Terus kita ditanya mau ngapus data di indeks keberapa. Ini misalkan saya input 1, itu bakal berhasil dihapus. Jadi yang kehapus itu yang mini crop tadi.
Terus kita juga bisa edit data. Coba aja edit data. Kita ditanya mau indeks yang mana yang mau diedit. Indeks yang nol karena cuma itu yang ada. Terus ini ada ID konten, bisa kita edit juga. Ini saya ganti jadi AUH. Judulnya saya bikin kapital. Nah, terus kalau udah beres, kita pencet aja keluar. Terus kita cek dulu dengan menu nomor 5 tampilkan konten, buat ngecek tadi itu udah dihapus apa belum yang konten kedua kita. Terus ini bisa dilihat yang inputannya cuma ada satu, yang judulnya Roblox itu, dan eh, yang daftar konten kita yang kedua itu tadi udah dihapus. Terus kita coba jadwalkan konten. Ini kita ditanya indeksnya, masukkan tanggal posting sama jam posting. Terus kalau kita udah input tanggal dan jam postingnya, maka akan ada output konten berhasil dijadwalkan. Terus yang selanjutnya ada ide konten. Nah, ini ada kita dikasih list ide konten yang tadi udah dijelasin itu. Kalau kita mau cari, kita tinggal ketik aja stringnya. Misalkan saya mau nyari tips, nanti bakal keluar tips. Tapi kalau si idenya tidak tersedia, misalkan saya ketik Roblox aja lagi, itu kan nggak ada kan. Nanti bakal keluar tidak ditemukan ide yang cocok. Terus kalau selesai, tinggal ketik aja selesai. Terus langsung keluar dari menunya. Terus yang buat yang bind research. Nah, kan ini saya cuma ada satu ya yang ada di daftar konten. Jadi dia nge-inputnya yang cuma satu. Ini udah ditampilkan si eh, detail kontennya dengan indeks yang kita pilih. Terus yang terakhir nih kita bisa kelola engagement. Ini ditanya berapa konten yang mau kita input. Terus ini kita masukin judulnya. Nah, terus setelah kita input judul, jumlah like, comment, dan share-nya itu bakal terurut di sini. Ini saya kasih ini deh dua contoh biar. Nah, ini kan kelihatan. Yang lebih banyak itu nanti yang di urutan paling atas. Terus ini pilihan terakhir keluar itu buat keluar. Terus udah kodenya udah kita udah keluar dari kodenya. Ya itu aja. Sekian dari kelompok kami. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.